Salam jumpa lagi dengan Pak Mariun. Kali ini kita akan membahas tentang integral fungsi aljabar. Baik, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Ini adalah konsep dasar dari integral fungsi aljabar. Ini saya ingatkan sekali lagi, bacanya integral x pangkat n dx. Maka nanti hasilnya adalah 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 plus c. Di sini perlu diketahui bahwa nanti ini ditambah 1 sama nanti dengan penyebutnya ini. Jadi begitu ya, diingat-ingat. Ya, diingat-ingat. Ini C ini adalah konstanta, sehingga nanti semua jawaban dikasih C. Sekali lagi, C ini namanya konstanta. Baik, kemudian di sini ya, ini adalah tidak ada bilangan. Ini tidak ada bilangannya, dianggap 1. Tidak ada bilangan, tidak ada bilangan. Sehingga nanti hasilnya ini adalah 1 semua. Ya kan, tidak ada bilangannya di sini. Maka dianggap 1. Kalau misalkan di sini 5, Pak, maka di sini nanti hasilnya 5 semua. Kalau misalkan di sini min 10, maka di sini juga min 10, ini min 10, ini juga min 10. Jadi begitu ya. Baik. Ini pangkatnya tidak ada, dianggap 1. Ingat ya, pangkatnya ditambah 1. Sehingga nanti 1 ditambah 1, 2. Maka 2 ini sama dengan ini. Jadi pangkatnya ini sama dengan penyebutnya. Ini sama, ini n tambah 1, ini n ditambah 1. Ya, jadi misalkan di sini hasilnya itu 7, maka ini juga 7. Kalau ini 8, ya ini 8. Jadi mengikuti. Oke ya. Baik. Kemudian ini 2 ditambah 1 rumusnya. Ini 3. Maka ini 3, ini 3. Gitu ya. Kalau ini negatif 5 ditambah 1, negatif 5 ditambah 1 berarti negatif 4. Ini juga negatif 4. Baik, dari sini jelas ya? Jelas sekali. Baik, kemudian kalau di depannya ada bilangannya. Ini seperti ini. Maka nanti kalau ini 3, ini 3. Kalau ini negatif 6, maka ini negatif 6. Baik. Ini 4 ditambah 1 rumusnya. 4 tambah 1, 5. Maka ini mengikuti 5 di sini. Ini 5, ini 5. Kalau di sini min 7. Ini ditambah 1, min 7 ditambah 1 berarti negatif 6 atau min 6. Maka di sini juga min 6. Jadi begitu ya. Ini dicoret, maka hasilnya seperti ini. Di sini kalau tidak ada apa-apanya atau hanya bilangan, maka hasilnya tinggal nambah X. Kalau 5 ya 5X. Kalau ini min 9, ya min 9X. Kalau misalkan 20, maka 20X. Kalau misalkan ini 100, ya 100 X dan seterusnya. Jadi begitu ya. Baik. Kita ikuti pembahasannya. Seperti ini. Ya. Ini bagaimana cara untuk mengerjakannya. Oke ya. Baik. Ini tinggal kita cari dulu. Ini 2, maka di sini 2. Ini kan X tidak ada pangkatnya. Berarti dianggap 1. Maka di sini 1 ditambah 1, ini juga sama, 1 ditambah 1. Kalau di sini tidak ada bilangannya, tidak ada X-nya, tidak ada X-nya, maka ditambah X saja 2X. Kalau ini misalkan 5, ya 5X. Kalau ini misalkan 30, ya 30X. Seperti tadi itu ya. Baik. Kemudian, ya dari sini ini pembatasnya. P sampai min 2. P sampai min 2. Nanti ya kita ganti X-nya. Yang pertama P, yang kedua nanti min 2. Baik, kita kerjakan ini dulu.
Dari sini ini kan 2. 2 dibagi 2 kan 1, tidak usah ditulis di sini. Ya kan? Tidak usah ditulis. Di sini 2. Ini pangkat 2. Ini 2x, ini 2x, batasnya tetap seperti itu. Baik, dari sini nanti P-nya, X-nya kita ganti P. Ya, X-nya kita ganti P. Berarti nanti di sini P kuadrat, ini diganti P berarti 2P. Nah, ini rumusnya dikurangi. Ingat, rumusnya dikurangi. Baru nanti X-nya kamu ganti negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan berarti 4 di sini. Negatif 2 dikuadratkan berarti 4. Jangan lupa dikurung ini ya, jangan lupa dikurung. Kemudian 2 dikali X-nya min 2, berarti 2 dikali min 2 min 4 di sini ya. Baik, dari sini nanti ini P kuadrat, ini adalah 2P, ini kan hasilnya 0 ya. Berarti nanti ini dikurangi 0 kan tetap ini. Tetap ini saja. 8-nya dipindah ke kiri. Positif jadi negatif. Gitu ya. Baik, dari sini nanti kita faktorkan. Ini ya, kita faktorkan nanti ini. Ya. Baik, kalau ini misalkan dikalikan ya, silang P kali P, P kuadrat. P kali 4, 4P. 4P dengan min 2 kali P, berarti kan min 2P. Artinya 4P dikurangi min 2P kan 2P nanti. Begitu ya. Min 2 kali 4 hasilnya negatif 8. Jadi begitu ya memfaktorkannya. Baik, kemudian kalau ini negatif, P-nya menjadi positif. Kalau ini positif, P-nya menjadi negatif. Tinggal balik saja di sini ya. Kalau lagi kalau ini negatif jadi positif, kalau ini positif jadi negatif. Oke ya, dari sini jelas ya? Jelas. Kemudian ada ketentuan di sini, P lebih kecil 0. Artinya apa? P-nya ini harus negatif. Maka yang diminta di sini P-nya, karena ini ada ketentuan di soalnya. Kita cari min 2P. Min 2P, P-nya adalah negatif 4. Berarti negatif 2 dikali negatif 4, 8. Jadi gitu ya. Baik. Jelas ini ya? Jelas. Nomor 2. Ini nomor 2 ya. Ini ada soal, ini namanya apa ini? Turunan. Ini turunan ya namanya ya. Fungsi turunan dari X itu hasilnya ini. Kalau ini F-1 0. Yang ditanya adalah fungsi X-nya. Baik. Di sini ada ketentuan di mana Fx itu sama dengan integral dari turunan. Ulangi lagi ya, ini rumusnya ya. Saya ingatkan. Fx sama dengan integral dari turunan. Oke, kita pakai rumus ini. Berarti nanti ini adalah turunan, kita integralkan. Mana itu? Ini. 1 per X kuadrat ditambah 1. Ini sesuai dengan rumusnya itu, ya kan? Baik, ini kita integralkan, ya. Kita integralkan. Kemudian ini naik ke atas, ditarik. Karena ini pangkatnya positif menjadi apa? Pangkatnya negatif. Jadi begitu ya. Baik, dari sini nanti bisa kita cari. Ini tidak ada bilangannya, ini 1 ya. Ini dijumlah. Berapa? 1 rumusnya kan, min 2 ditambah 1, min 2 ditambah 1. Ini harus sama juga. Ini dengan ini harus sama ya, seperti tadi ya. Baik, ini 1, maka dianggap X ya. Kalau ini 2 ya 2E. Kalau ini 3 ya 3E kan gitu ya tadi kan. Oke. Kemudian ini C. Konstanta jangan lupa. Oke ya. Kemudian ini min 2 ditambah 1. Kan min 1. 1 dibagi min 1 kan min saja. Enggak usah ditulis di sini min 1. Min saja.
karena 1 tidak usah ditulis. Ini hasilnya juga -1. Nah, ini -1. Ini tetap baik. Kemudian di mana ya? Ini nanti kita tarik ke bawah. Ini pangkatnya -1 menjadi pangkatnya 1 di sini. Nah, begitu ya. Ini tetap. Setelah itu di mana fx-nya ini diketahui f-1. F-1. Nah, ini f-1 ya, di mana nanti x-nya kita ganti -1. X-nya kita ganti -1. Berarti nanti ini kita ganti -1. Ini kita ganti -1. Di mana nanti f-1 ini sama dengan 0. Nah, ini 0 ini ya. Nah, ini 0. Nah, negatif dengan negatif dibagi positif. Sehingga 1 dibagi 1, 1. Ini positif kali negatif, negatif. Di mana nanti ini 1 ditambah negatif 1. Artinya 1 dikurangi 1, kan 0. Nah, sehingga nanti di sini, karena di sini itu adalah 0, maka nanti 0 sama dengan C. Nah, itu ya. 0 sama dengan C. Baik. Nanti kita akan tulisnya dari sini. Kenapa? Karena yang ditanya fx. Nah, ini fx. Sehingga nanti di sini kita tulis C-nya diganti berapa? Diganti 0. Karena C-nya 0 maka tidak ngefek, tidak usah dimunculkan atau tidak usah ditulis. Kecuali kalau C-nya itu 5, nanti kita tulis 5 di sini. Baik. Nah, ini ditulis ya. Fx -1 per X ditambah X, karena C-nya 0 tidak usah ditulis. Sekali lagi, kalau C-nya itu 0 tidak usah ditulis. Kecuali kalau C-nya bukan 0, misalkan ini 7, maka ini ditulis tuh 7 di sini. Dan seterusnya. Oke ya? Dari sini jelas ya? Jelas sekali. Baik, sebelum ke latihan soal, seperti biasa Pak Maru minta bantuan kamu klik ini sama klik ini. Oke, ini latihan soalnya. Selamat mengerjakan.